kelas 12 IPA 3 dalam judul percobaan korosi pada besi. Dengan tujuan penelitian kami adalah untuk menyelidiki korosi pada paku besi di dalam berbagai media. Terlebih dahulu kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan. Nama saya Egi Christian. Nama saya Dendera Sebedegi Yuri Haloho. Nama saya Bella Herlantina Sejabat. Saya Vanessa Saragi. Nama saya Ananda Krismuli Saragi. Nama saya Christian Valentino Saragi. Baik, terlebih dahulu kita perlu mengetahui pengertian dari korosi. Korosi adalah proses perusakan atau kerusakan yang terjadi pada logam yang disebabkan oleh reaksi kimia. Alat dan bahan yang kami pakai yaitu alatnya paku besi, aqua gelas, plastik dan kawat. Bahannya air dingin, air panas, deterjen, garam, minyak, dan paku. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengamatan kami tentang perkaratan besi. Yang pertama itu pada air dingin. Di sini terdapat gelas tertutup berisikan paku dan di sini terdapat gelas terbuka berisikan air dingin dan paku. Jadi kesimpulan yang kami dapat adalah pada kedua gelas ini yang paling banyak karatnya adalah pada air dingin gelas terbuka. Itu terjadi karena jumlah oksigen yang ada pada gelas terbuka itu lebih banyak daripada gelas tertutup. Korosi pada larutan air panas. Yang mengalami korosi atau perkaratan yang lebih banyak yaitu gelas yang tertutup air panas dan berisi paku, karena udara atau kelembapannya tersimpan di dalamnya. Sedangkan gelas yang terbuka berisi air panas mengalami korosi, tetapi yang lebih banyak mengalami korosi yaitu gelas yang tertutup yang berisi air panas. Paku pada wadah yang berisi air garam mengalami korosi, tetapi yang paling banyak mengalami korosi adalah air garam yang tertutup. Dikarenakan kelembapan pada air garam yang tertutup mempercepat berlangsungnya perkaratan daripada wadah yang terbuka. Korosi paku pada larutan deterjen. Pada wadah tertutup, korosi pada paku tidak ditemukan, dan pada wadah terbuka juga perkaratan tidak ditemukan karena deterjen bersifat basah dan deterjen tidak mengandung zat yang dapat menimbulkan korosi. Jika ada pun paku yang berkarat pada larutan deterjen, itu karena larutannya dicampur dengan air dan masih terkontaminasi dengan air, sehingga dapat menimbulkan korosi pada jangka waktu yang cukup lama. Paku dalam menghasilkan minyak tidak mengalami korosi atau perkaratan, maupun yang terbuka maupun yang tertutup. Karena minyak tidak mengandung oksigen dan udara susah masuk ke dalam minyak, sehingga susah terjadinya perkaratan. Korosi pada paku yang wadahnya terbuka mengalami perkaratan atau korosi dengan karat yang tidak terlalu banyak, karena paku yang dibiarkan terbuka akan mengalami oksidasi suhu yang tidak menentu. Sedangkan pada wadah yang tertutup tidak mengalami korosi sama sekali, dikarenakan tidak berpapasan langsung dan berkontaminasi dengan air dan udara. Kesimpulan pada korosi paku, pada uji coba paku pada larutan zat yang beragam, maka dapat disimpulkan bahwa korosi itu terjadi karena adanya air dan oksigen yang saling bereaksi. Dari penelitian kali ini juga dapat kita ketahui bahwa dengan menggunakan minyak goreng dan deterjen tidak menimbulkan korosi karena tidak adanya oksigen yang masuk. Maka ada hal-hal yang dapat menyebabkan korosi agar tidak mengalami kerugian yang besar, terutama pada perusahaan besar. Dengan cara melakukan pencegahan, pelumuran dengan oli atau gemuk, pembaluran dengan plastik, dan tim platin. Dengan cara melakukan beberapa cara tersebut, maka besar kemungkinan tidak ada atau menghambat terjadinya korosi. Terima kasih.